Bertemu lagi di channel YouTube Saham Profitku. Apa kabar pemirsa di hari ini? Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025. Besar harapan saya pemirsa dalam kondisi sehat dan kondisi yang sangat prima. Nah, pemirsa, ini adalah hari ketiga di bursa buka ya. Saya berharap Anda tetap punya semangat, kita sama-sama belajar, sehingga apapun yang Anda inginkan dalam kehidupan ini, terutama untuk impian pada orang-orang yang Anda cintai, itu bisa Anda wujudkan. Nah, pemirsa, seperti yang sudah Anda ketahui, bahwa dunia ini tidak didesain untuk mensejahterakan Anda. Dunia ini tidak dirancang secara otomatis membuat Anda sejahtera, membuat Anda bahagia, ataupun membuat Anda kaya. Dan Anda sendirilah yang perlu mengambil peran itu. Dan jangan berikan peran itu kepada orang lain. Jadi peluang untuk mengukir masa depan yang baik, masa depan yang cerah, itu selalu terletak di tangan Anda. Saya berharap Anda bisa mengikuti konten video di kali ini yang kami beri judul Market Maker membeli dari Anda dan Market Maker menjual kembali kepada Anda. Anda itu siapa? Anda itu adalah retail yang silih berganti. Tetap di channel ini sampai tuntas, kita akan membahas ini secara belak-belakan ya, sehingga Anda punya pemahaman yang lebih baik sebelum Anda melangkah keputusan yang penting dalam kehidupan Anda. Namun sebelumnya kami minta peran serta daripada pemirsa untuk memberikan subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa bertumbuh dan berkembang dan siap menyajikan video-video terbaik untuk di kemudian harinya. Juga tidak lupa membagikan broadcast link YouTube ini kepada handai taulan sekiranya menurut Anda mereka perlu mendapat edukasi yang benar, pemahaman market maker di pasar modal. Juga sekali lagi disclaimer on, bukan ajakan membeli dan bukan ajakan menjual. Semua konsekuensi dari pilihan Anda untuk membeli, menjual, ataupun hanya menonton, itu konsekuensinya dikembalikan kepada Anda. Nah, pemirsa, kita harus mengetahui ada makanan empuk atau makanan kesukaan atau makanan bergizi yang dikonsumsi oleh market maker. Nah, kita kita membahas hal ini karena ini berkaitan dengan hal yang penting tentang pemahaman Anda di pasar modal. Sekarang apa yang disukai oleh ini market maker, market maker ya. Sebetulnya apa yang disukai oleh market maker? Kita harus tahu, pemirsa. Nah, ini kita buka pelan demi pelan ya. Poin pertama, ketika market maker itu membeli, dia ingin Anda menjualnya. Jadi inilah menjadi kesukaan atau makanan atau hidangan daripada market maker. Jadi ketika market maker ingin membeli, dia ingin Anda menjualnya. Ketika market maker membeli dan Anda juga membeli, itu dia paling tidak suka. Ya, sepakat ya. Jadi ini saya ketik juga. Ini pemahaman yang paling penting bagi Anda. Ya, jadi ketika MM membeli, tiba-tiba Anda juga ikut membeli. Mungkin karena kebetulan ya, Anda tahu akumulasi dan Anda beli, mereka tidak senang. Apa yang dilakukan ketika market maker membeli dan Anda ikut membeli? Mereka melakukan pengusiran secara paksa. Biasanya mereka melakukan average down yang cukup vulgar dan membuat Anda panik dan Anda keluar daripada arena permainan. Kenapa dia turunkan harga ini ya? Karena mereka secara psikologis ingin membombardir kita. Nah, jadi ketika market maker membeli, dia ingin Anda menjualnya. Nah, pemirsa, ada hal-hal yang menjadi supporting ya, dalam arti yang mendukung proses pembelian market maker ketika ada kabar beredar dalam bentuk bad news. Nah, ini makanan kesukaan daripada market maker. Karena pada saat krisis, saat tidak baik dan sebagainya, maka market maker punya kesempatan membeli dengan banyak. Jadi bad news, alah saham ini jelek misalkan. Alah saham ini menuju gocap misalkan ya. Nah, ini disukai oleh market maker karena secara otomatis tidak perlu keluar tenaga banyak untuk melakukan akumulasi. Ya, jadi Anda tahu ya, yang disukai market maker ketika market membeli dia ingin Anda menjualnya. Ketika Anda melakukan hal yang sebaliknya, market maker membeli dan Anda membeli, nah ini yang paling tidak disukai. Oke, kita bahas yang berikutnya. Ini kebalikannya.
tadi membeli apa yang disukai, tapi ketika market maker menjual yang disukai market maker, Anda ingin membelinya. Tentunya dengan menjual mereka melakukan markup dulu ya atau average up. Nanti kita bahas mengapa market maker juga punya peran untuk membuat markup atau average up. Nanti kita bahas di berapa menit setelah ini. Jadi ketika market maker menjual, dia ingin Anda membelinya. Sebaliknya ketika market maker menjual dan Anda menjual, itu bisa disebut kecolongan lah. Artinya market maker tidak suka. Ya, ini saya tulis saja. Jadi ketika MM menjual dan Anda menjual, dia nggak suka. Dia inginnya Anda membeli. Ya ada gambaran ya. Oleh sebab itu hal-hal yang betul-betul men-trigger itu ada good news. Atau beberapa mentor mempublikasikan emiten ini secara besar-besaran. Wah ini suka dia. Kalau di sini nomor satu ini ya, ketika dipublikasikan, wah ini saham ini diakumulasi dan publikasikan, oh ini diakumulasi saham multi bagger misalkan, ini misalkan saja, dia nggak suka. Karena apa? Ketika market maker membeli, publikasi ini membuat retail juga ikut masuk. Nah dia nggak suka. Ya, jadi Anda sudah tahu ya. Nanti kita bahas berikutnya. Sekarang yang paling paling ini juga apa yang tidak disukai seperti yang kita sudah bahas di atas itu ya. Yang paling tidak disukai kita buka ketika market membeli tetapi Anda membelinya kemudian nggak seneng. Karena apa? Dia ingin melahap sejumlah lot dalam porsi yang menurut market maker sudah cukup untuk membuat itu markup, lever up, dan melakukan take profit. Jadi ketika mereka membeli, tetapi Anda membelinya, dia paling nggak suka. Semoga Anda bisa punya gambaran ya. Ini juga. Jadi ketika market menjual dan Anda ikut membeli ya. Jadi yang tidak disukai ketika market maker menjual dan Anda ikut menjual, dia nggak suka. Tapi kepalang tanggung karena ketika genderang distribusi atau take profit sudah ditabuhkan oleh market maker dan Anda menjual ya nggak, ya mereka nggak suka. Tapi ya so what, mereka melakukan apapun ya. Jadi Anda harus punya gambaran jelas. Nah sekarang kita bahas mengenai piramida ya. Mudah-mudahan Anda bisa tetap mendapatkan satu kesimpulan ya. Nah ini adalah konsep average up ya. Ketika market maker mengakumulasi di angka 100 ya secara dominan. Jadi ketika market maker melakukan average up untuk mengambil suatu take profit, ini gambarnya seperti ini. Jadi harga 1.000, 2.000 dari 100 rupiah, ini contoh saja ya, itu tidak menjadi masalah. Karena apa? Lot yang dilahap di harga 10.000 itu sangat kecil. Tetapi terjadi pembentukan harga, ini contoh saja ya, dari 100 ke 1.000 rupiah. Itu terjadi kelipatan 900 atau naik 10 kali lipat. Dari 100, 10 kali lipat kan 1.000 rupiah. Sementara yang dikucurkan oleh market maker itu hanya sedikit saja. Mungkin hanya beberapa lot di harga 1.000, tetapi harga terbentuk 1.000. Seandainya mereka melakukan take profit, mereka untung 900 banyak. Nah, di sini kita coba kita simpulkan bagi mereka yang mungkin tidak tidak pernah tahu secara detail statistik ya. Seandainya eh, Anda membeli 100, 105, 95. Ini saya ketik ya, 100, 95, 95, 105, 105, 100, 110 lah, 90 lah. Ini 100, 100. Coba Anda lihat ya. Ketika saya buat average ya, kita buat average apa yang terjadi? Tidak terlalu paham Excel. Jadi kita pilih manual aja ya, enggak apa-apa ya. Karena ini hanya contoh saja. Nah, jadi ketika kita sum ya, kita bagi dengan 13, average-nya tetap 100. Average-nya tidak kemana-mana. Ini kami kasih thousand spirit ya, atau eh, nah, jadi Anda melihat bahwa average-nya itu nggak berubah. Ini 100. Mungkin kebetulan ya.
Nah, seandai kata mereka sudah mengakumulasi bukan 13 hari, tetapi katakan 90 hari ya, ya average 100. Tapi tiba-tiba kemudian mereka melakukan average up. Contohnya ya, 140, ini contoh saja, 200, ini 300, 500 sampai 1000 lah. Ini hanya contoh saja. Jadi ketika angka ini Anda gabungkan di bawah saja ya, kita lihat berapa average up yang terjadi ya. Saya rasa average-nya nggak akan lari ke Rp1.000. 200, 500, ini 1000 ya. Ini contoh saja. Jadi pelan-pelan begini Anda bisa punya pemahaman yang benar. Kami juga sebetulnya agak kesulitan memberikan sajian yang mudah untuk dimengerti oleh dari banyak kalangan atau level. Kita lihat, ya, ketika terbentuk harga Rp1.000, average mereka tetap 191. Jadi bukan berarti ketika mereka mereka melakukan average up, lalu harga average mereka tuh tinggi. Nah, demikian juga kebalikannya. Kalau Anda melihat ya, ya, ketika mereka sudah average 100 ya. Contohnya Anda dapat nilai ulangan katakan 10, 95 ya. 95, 10, 95. Ini contoh saja. 10, 10, 10, 95. Ini contoh saja ya. Jadi kalau di rata-rata average Anda tak pasti 97 ya, 97,5. Ini pemisalan saja. Katakan Anda ulangan selama mungkin 3 bulan atau 90 hari. Tetapi 1 minggu kemudian 7 hari Anda mendapat nilai ulangan 1, 2, 1, 3, 4, 4 misalkan. Ini 1 hari, 7 hari misalkan ya. Jadi ketika itu dibuat sebuah IPK, maka average Anda itu bukan lantas menjadi 2 atau 3 atau 4. Average average down, saya ulangi, average down Anda itu kisarannya ya paling ya 93 atau 9,9,0 nilai ulangan Anda. Sama halnya dengan konsep piramid yang Anda melihat di sini. Jadi ketika market maker mengakumulasi nilai dengan 100 ya, lalu karena Anda membeli, dia tidak suka, maka dia membuat harga itu turun. Ya mau tidak mau ya market maker akan melahap angka 90, 80, 70 untuk membuat itu turun. Bahkan 50. Tetapi bukan berarti asumsi Anda sebagai retail Anda menganggap, wah berarti market maker average-nya 50. No, no. Jadi average zone-nya market maker itu ya paling 95, 94, 92 tergantung dari situasi yang terjadi. Ya, Anda dapat pemahaman ya. Memang ketika Anda sudah masuk di angka 100, Anda diturunkan. Memang hati ini nggak enak. Kenapa tadi saya membeli? Kenapa saya tidak menahan? Kalau saya bisa tahan, saya bisa dapat 70 misalkan ya. Ya, ini manusiawi. Kalaupun Anda sudah membeli 70, market maker 100, katakan average, lalu dibawa turun ke 60, Anda juga tetap secara manusiawi, kenapa saya beli 70, coba saya tahan 60, atau saya tahan menjadi 50. Ini adalah sebuah rahasia yang kita nggak pernah tahu. Karena kita semua bukan insider, bukan dalam lingkungan terdekat market maker sebagai saudara, sebagai anak, ataupun mitra, bukan. Kita adalah orang lain yang diperlakukan sebagai objek take profit oleh market maker. Jadi oleh sebab itu Anda tidak perlu mengambil satu penyesalan kenapa saya masuk, tidak. Sebab banyak beredar, dibeli malah turun, dijual malah naik. Itu sama sekali Anda tidak perlu mengkhawatirkan itu. Tapi satu poinnya, bahwa average down daripada market maker ketika mereka melakukan satu bantingan harga, average all mereka masih tidak jauh beda dari angka 100 dalam contoh simulasi ini. Anda punya pemahaman ya? Coba kita buka sekarang tampilan Excel sesungguhnya. Anda melihat, jadi ini sudah pernah kita bahas, seandainya mereka average di angka 100 sebanyak 80% dari 1 miliar lembar, atau yang sudah diakumulasi 800.000 lembar ya. Kalaupun mereka membuat average menjadi 70, Anda melihat, average down dia bukan 100, tapi 98,24. Tapi harga yang tercipta itu 50, Rp70 dalam hal ini. Tapi Anda tetap punya kesimpulan, market maker tetap akumulasi di 98. Nah, demikian juga ketika mereka membuat grid harga melakukan markup 5% saja, atau menjadi 50.000, 50 juta lembar.
Harga terbentuk 150. Anda bisa melihat Rp50 perbedaan. Tetapi average all rata-rata daripada market maker itu 102,94. Nah, inilah yang menjadi target atau pemahaman yang Anda harus miliki. Jadi mereka market maker akumulasi temukan sebuah data series atau apapun, analisa sedetail mungkin, dan Anda masuk di situ. Ketika dibanting, Anda jangan khawatir. Karena ada hal-hal yang memang dilakukan market maker untuk mengusir atau mungkin meniadakan atau mungkin menghilangkan unsur-unsur yang tidak disukai oleh market maker. Oke, Anda sudah punya pemahaman yang bagus, benar. Tinggal Anda tetap pelatihan konsisten sehingga Anda bisa dapatkan profit yang wow. Sekarang kita membahas sebuah emiten ya. Sekali lagi bahwa ini 1 bulan terakhir kami akan tutup ini. Tapi ketika Anda ingin mencari, Anda bisa cari tahu ya huruf keduanya A dengan harga penutupan misalkan tanggal 11 bulan 3 adalah 262. Anda bisa lakukanlah ya. Kami menghargai, kami tidak ingin juga berkonfrontasi secara langsung dengan market maker itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk broker summary. Kita bisa melihat bahwa metodologi yang dilakukan di program ini adalah hajar kanan. Karena saya meyakini bahwa market maker adalah orang yang aktif, proaktif, mengambil peran, menjemput bola, bukan pasif, bukan menunggu bola, bukan dikendalikan oleh faktor lain, tetapi market maker adalah pengendali daripada harga dalam emiten yang dibidik. Anda bisa melihat bahwa ini selama 1 bulan terakhir sudah terbentuk 175 miliar ya. Jadi broker summaries ini CP Valburi ini asing merah, Beki asing Korea, XA Korindo. Ini luar biasa ya, Bapak dan Ibu. Jadi Anda bisa melihat $175 komposisinya teratas dikuasai oleh asing, sementara itu ada dua ini lokal ya, 11,5 miliar, 10, miliar itu uang besar. Sementara Haki hajar kiri, mereka punya barang, kebutuhan bayar angsuran, kredit, beli rumah, rumah sakit, uang sekolah, dan sebagainya lah. Maka mereka harus menjual ya. Nah ini Anda bisa melihat yang dijual adalah hanya 31 miliar. Ini gede juga ya, Valburi ya, asing ya. Tapi total keseluruhannya ada 55 miliar selama 1 bulan atau 22 hari kerja efektif ya. Nah sekarang kita lihat sebetulnya day by day itu seperti apa ya. Day by day. Kita ulangi, sebentar, masih proses. Internetnya cukup lambat, no problem. Nah, Anda melihat CP, ini tanggal 10 Februari, 11 Februari, kita sebelah kanan saja ya. Kita maksimalkan, kita ambil sebelah kanan, kita melihat. Nah, ini ya 80 apa ini? 80 miliar ya. Secara valuasi CP memimpin di tanggal 11 Maret 2,7 miliar, sementara Beki hanya 900 juta, sementara XA Korindo hanya 340 juta ya. Di tanggal 10 Maret ya hari Kamis, hari apa ya? Hari Senin ya, Senin. Hari Senin 4,8 miliar, terus ini hari Jumat 3,5 miliar, ini selalu memimpin secara perolehan valuasi ya. Ini HK ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu mekanisme harga naik itu bukan karena mudah-mudahan, bukan karena berdoa, bukan, tapi karena lapisan over, antrian jual itu di TPC, disikat, dikurusi, dihabiskan, dilenyapkan, maka akan naik. Tetapi kenapa tidak naik dalam hal ini? Ya jelas, karena lot yang didapat ketika mereka melakukan sebuah HK, dapat lot ya, lot itu dibuat fake over di papan tertentu sehingga sepertinya supply-nya tetap atau diganjal ya. Supply-nya tetap besar. Jadi Anda bisa melihat di sini ya, secara day by day, kita lihat ya, kita ke kiri cara horizontal, Anda bisa melihat bahwa CP ini hampir bisa dikatakan penguasa di dalam emiten ini. Oke, kita masuk sekarang ke analisa yang berikutnya. Nah, kita melihat harga di sini cenderung ya ini naik 228 ya, cenderung sideways lah ya. Kita melihat eh tower hijau melambangkan HK, ya merah melambangkan haki. Haki itu artinya lapisan bid itu di TPC sehingga demand-nya kecil, supply-nya besar, istilahnya begitu. Tetapi kalau kita apple to apple tetap HK-nya lebih dominan. Coba kita lihat mundur 2 bulan yang lalu.
Anda bisa melihat bahwa towernya begitu besar ya, masih proses, tower hijau yang kami maksud. Nah, ya, kita kita mundur lagi sampai per Desember. Kita tunggu sebentar ya. Jadi inilah yang dinamakan fase akumulasi ya. Dan Anda bisa mengambil celah, disclaimer on sekali lagi, untuk mengambil keuntungan dengan membeli ketika mereka juga membeli. Oke? Nah, sekarang kita lihat head to head ya. Perbandingan antara offer dan bid, HK dan HQ, secara sekilas saja. Oke, prosesnya lambat. Saya berharap Anda bisa belajar mengambil kesimpulan ya dari emiten apapun yang mungkin Anda bisa temui. Dan Anda bisa melihat ini di tanggal 11 Maret, hari Selasa. Ini real juga ya. Sekarang tanggal 12 ya. Anda bisa melihat bahwa lapisan HK ya over dihabisi ini sebesar 5,9 berbanding 500 juta. Atau mungkin kalau dikurskan ini 9%-nya atau 1 banding 9 ya. Kita melihat di hari Senin 10 Maret 8 miliar versi 6 miliar. Wah, ini hampir berimbang ya. Nggak apa-apa, kita lihat Jumat lagi. Anda bisa melihat Jumat kondisinya bagaimana. Nah, Jumat ini Anda melihat bahwa 6 miliar versus 1 miliar ya. Hari Kamisnya 7 miliar versus 2 miliar. Jadi inilah yang kami maksud ketika Anda memiliki data series atau pemahaman ini, Anda frame pemahaman ini Anda bisa aplikasikan ke emiten apapun yang mungkin menjadi kajian analisis Anda. Dan besar harapan kami bahwa Anda tetap punya semangat di pasar modal ini, Anda belajar berlatih sehingga Anda bisa mewujudkan apapun yang menjadi target utama Anda di dalam cita-cita dan impian keluarga Anda. Dan besar harapan kami, Anda tetap sehat. Mari kita sama-sama belajar untuk kedepannya menjadi lebih baik. Dan kita bertemu di channel video menarik berikutnya dan sekali saham, salam dari saham profitku.